Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Para bapak, para ibu, seluruh peserta taklim malam hari ini yang berbahagia tentunya, yang dirahmati oleh Allah SWT. Puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan taufik serta hidayahnya kepada kita bersama, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita diberikan kesempatan untuk mengikuti kegiatan rutin kita taklim di malam Senin, dan pada malam hari ini jatuh gilirannya untuk saya memberikan materi. Sholawat teriring salam semoga tetap tercurah limpah kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada kalian sebagai umatnya. Baik, kajian kita pada malam hari ini kami akan ambil beberapa topik dari buku HPT, Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah, bab 1 jilid 3 yang berbicara tentang etika politik dan etika dagang. Kalau kita bicara etika, berarti kita bicara akhlak, sopan santun, keluasan, ramah tamah. Itu kita bicara etika. Dan etika ini termasuk sikap perilaku kita sebagai manusia, sikap perilaku kita sebagai bangsa, sebagai warga, dan khususnya kita sebagai umat Islam. Etika politik di dalam kajian ini memiliki nilai-nilai dasar kehidupan. Nilai-nilai dasar kehidupan berpolitik menurut ajaran Islam meliputi yang pertama adalah politik yang berkeadilan. Di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 7, Qul amara rabbi bil qisti. Katakanlah Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan. Juga ada beberapa di Quran surat An-Nisa ayat 58 dikatakan innallaha ya'muru an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Sesungguhnya Allah SWT menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum kebijakan di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan seadil-adilnya. Inilah yang menjadi landasan politik Islam, etika berpolitik secara Islam. Kemudian diperkuat lagi di dalam firman Allah surat An-Nisa ayat 135, ya ayyuhalladzina amanu bil qisti syuhada alillah. Wahai sekalian orang-orang yang beriman,
Jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan. Menjadi saksi karena lillahi ta'ala, tidak karena uang, tidak karena kedekatan keluarga, tidak karena kedekatan persahabatan, tapi betul-betul menjadi saksi karena Allah tanpa melihat upah, upeti ataupun bayaran. Terlebih dahulu saya akan sampaikan beberapa hal tentang kaitannya contoh-contoh politik di dalam Islam yang dimulai dari baginda kita, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sebagai umat Islam bukan tidak boleh berpolitik, boleh saja berpolitik, tapi berpolitik yang secara Islam, yang secara adil. Maka saya setuju kalau di Indonesia dilaksanakan pemilihan yang luber jurdil, langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Namun kenyataannya banyak prosesi-prosesi masa-masa kampanye yang dilanggar. Yang itulah membuat aspirasi masyarakat itu tidak jujur, tidak adil, lebih didominasi oleh money politik, oleh politik uang, politik yang tidak sehat. Di dalam Islam, ya, Rasulullah SAW berbicara politik di dalam bahasa Arab dikatakan as-siyasiyah, siasat. Ada politik perang, ada politik bernegara, ada berpolitik berbudaya. Jadi ada tiga hal: politik perang, politik bernegara, dan politik berbudaya. Ketika Rasulullah SAW menjabat sebagai Rasul sekaligus menjabat sebagai Presiden, pada saat itu terjadi sebuah bencana alam di kota Mekah dan mengakibatkan Hajar Aswad yang ada di Ka'bah itu bergeser jauh dari tempat semula. Sebagai pemimpin pada waktu itu mendengarkan pendapat dari berbagai macam bani, ada Bani Adam, Bani Abbas, ada Bani Umayyah, ada Bani Quraidah, ada Bani Hashim, bani-bani yang lain, termasuk orang-orang Quraisy yang mereka berpendapat mengajukan pimpinan mereka yang berhak memindahkan, mengembalikan Hajar Aswad itu ke tempat semula. Namun bagaimana ketika dia mengiyakan, misalnya Bani Abbas diperbolehkan oleh Rasul, diiyakan oleh Rasul untuk memindahkan Hajar Aswad, tentu bani-bani yang lain komplain, protes. Ya, kenapa tidak suku saya? Kenapa tidak keturunan Bani Hashim? Begitu juga kenapa tidak dari keturunan Bani Umayyah, Bani Abbas, Bani Quraidah, dan lain sebagainya. Mereka akan terjadi komplain, dan ketika komplain akan terjadi rawan perpecahan. Karena merasa kepala-kepala suku mereka tidak terpakai untuk memindahkan Hajar Aswad ke tempat semula. Kemudian Rasulullah SAW memberikan kebijakan yang sangat adil, memberikan sayembara. Hai seluruh kepala-kepala suku, silahkan Anda secepatnya malam ini tidur. Siapa di antara kalian yang paling gasik bangunnya, ya, itu nanti yang berhak untuk memindahkan Hajar Aswad kembali ke tempat semula. Ternyata pada malam itu
malam yang disayembayakan oleh Rasul, semua kepala-kepala suku, semua ketua-ketua bani tidak ada yang bangun, seperti kena sirep empu katong. Zaman saya mendengarkan drama-drama waktu itu, ilmu empu katong, empu bajil itu pinter ilmu sirep ya. Jadi ketika dapat ilmu sirep rasanya ngantuk ya, kemudian tidak bisa bangun. Nah malam itu seperti itu, tidak ada yang bisa bangun, rasanya ngantuk, bahkan sangat hangat di dalam tidurnya, sehingga semua kepala-kepala suku, kepala-kepala bani tidak bisa bangun. Dan yang bangun, yang memberikan sayembara, Rasulullah SAW yang bangun. Tetapi dia tidak egois, dia tidak ingin memindahkan Hajar Aswad itu sendiri, karena Hajar Aswad itu besar dan tidak mampu diangkat sendiri. Maka Rasulullah bijak, dipanggil semua kepala-kepala suku, menyiapkan kain serban yang lebar, disuruhnya kepala-kepala bani itu mengangkat bersama-sama ke tengah. Kemudian masing-masing ujung kain disuruh pegang oleh kepala-kepala suku mereka, sehingga mereka tidak ada yang merasa tidak terpakai, merasa semuanya dihargai, merasa semuanya dianggap untuk mengembalikan Hajar Aswad ke tempat semula. Inilah salah satu contoh pemimpin yang adil. Kemudian ketika dipergoki oleh sebuah bahaya, Rasulullah SAW tidak berdosa, tidak berbohong, tapi bersiasat. Pada suatu ketika, di tengah padang pasir, Rasulullah SAW sedang duduk bertahanus, berdiam diri, sedang berpikir-pikir tentang dakwah kelanjutan agama. Tiba-tiba datang seseorang menghunus dengan pedangnya dan bertanya, tidak tahu kalau yang duduk ini Rasul, tidak tahu kalau yang duduk ini Nabi. Maka berkata, ya fulan, apakah engkau melihat seseorang yang lewat di depan fulan tadi? Rasulullah SAW tidak langsung menjawab, tetapi dia memindahkan tempat duduknya. Ini seperti tadi, dia duduk di sana, kemudian menjawab, saya duduk di sini. Ini icak-icaknya batu. Demi Allah, semenjak saya duduk di batu ini tidak ada orang lewat. Tapi waktu di sini ada sebenarnya, ya. Tapi dia segera berpindah tempat. Kemudian demi Allah, semenjak saya duduk di sini tidak ada orang lewat. Padahal kalau ditunjukkan pasti terkejar itu, pasti terkejar dan terbunuh. Inilah salah satu menjaga bahaya yang menimpa kepada warganya yang sedang bertengkar. Jadi dia duduknya pindah dulu, dan itu tidak bohong, boleh. Itu salah satu politik Islam yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada beberapa contoh kepemimpinan yang adil, yang transparan, yang terbuka, yang akuntabel, yang semuanya tercatat, semuanya terarsipkan. Itu kepemimpinan yang seperti itu yang bisa dicontohkan oleh kepemimpinan umat Islam. Bagaimana seorang Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ketika dia menjabat sebagai raja, sebagai presiden, datang salah seorang keluarganya. Wahai paduka raja, saya ingin sowan ke paduka, tetapi dalam urusan keluarga, bukan urusan negara, bukan urusan kebangsaan. Maka Khalifah Umar bin Abdul Aziz segera bangkit dari mejanya, kemudian mematikan sikring-sikring lampu.
Beberapa kenop lampu di istananya dimatikan. Wahai Tuan Paduka Raja, kenapa Anda mematikan lampu sedemikian cepat? Padahal waktunya masih agak sore. Kemudian dia menjawab, lampu ini adalah dibiayai oleh negara. Ya, lampu ini bisa menyala terang benderang seperti ini dibiayai oleh negara. Jadi untuk kepentingan negara. Sementara kamu datang ke sini ngongkon saya rewang, kamu mau bareng gawe kan? Seperti itu. Urusan keluarga, ya. Kamu ke sini ngongkon saya rewang, urusan barang gawe, ya dimatikan. Itu seperti itu. Contoh tingkat kehati-hatian, tingkat keadilan yang diterapkan oleh para pemimpin-pemimpin Islam yang wajib kita tiru. Ya, jadi kalau kita sebagai warga Indonesia, sebagai umat Islam, ya harus seperti itu. Kiprahnya yang harus kita contoh, yang harus kita teladani. Kemudian ada satu hal lagi, Khalifah Umar bin Khattab. Dia salah satu seorang khalifah yang rajin ronda malam. Ya, ketika dia menjabat sebagai khalifah, khalifah itu sama dengan presiden kalau di sini. Itu sering dia keliling-keliling kampung, menjaga keamanan, ya. Kemudian mengontrol bagaimana situasi warganya dalam kondisi aman, keluarganya, jiwanya dalam kondisi aman, perutnya, artinya tidak kelaparan tapi kepergok. Salah satu malam Rasulullah SAW, salah satu malam Umar bin Khattab kepergok warganya, seorang janda yang punya anak dua. Anaknya kedua-duanya menangis. Kenapa? Karena sudah 3 hari tidak makan. Apa yang dilakukan oleh ibunya? Dia tidak bisa mencari duit, dia tidak bisa membeli gandum, tidak bisa membeli kurma. Dia untuk icak-icak ngapusi anaknya, ambil luweng, ambil tungku, diisi batu, direbus. Klutak-klutuk orang mateng-mateng, anaknya tetap nangis. Ini kedengaran dan terpantau oleh Umar bin Khattab. Kemudian dia tidak berani membangunkan anaknya yang nangis. Dia segera pulang, mengambil 1 kantong gandum, diberikan langsung, disedekahkan langsung kepada keluarga yang kelaparan tadi, dan alhamdulillah anaknya tidak lagi nangis. Walaupun baru datang, ini bakal dimasak gandumnya, jadi tidak jadi nangis. Walaupun sudah sangat lapar, tapi dia ada harapan akan makan. Tidak seperti tadi, harapannya tidak matang-matang karena yang direbus batu. Hanya klutak-klutuk yang kan nggak ada yang ditunggu sama sekali. Nah, setelah datang gandum dari Umar bin Khattab tadi, anaknya seketika sembuh, tidak nangis lagi, dan kemudian dia merasa ada harapan, walaupun nunggu beberapa saat pasti akan matang. Mohon maaf, tak minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya para bapak dan para ibu sekalian, disampaikan di dalam firman Allah SWT, surat Al-Maidah ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillah syuhada'a bil qisti wala yajrimannakum sananu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Hai sekalian orang-orang yang beriman, kata Allah, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi karena Allah dengan adil,
Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada ketakwaan. Sisa-sisa politik di tingkat kabupaten, di tingkat kampung, di tingkat gubernur, daerah-daerah yang tidak mendukung, yang suaranya yang jadi ini kalah, bangunnya lambat-lambatan. Ya, daerah-daerah yang mendukungnya kuat, bangunnya cepet-cepetan. Janganlah engkau tanamkan kebencianmu terhadap suatu kaum. Jangan engkau beda-bedakan. Ini wilayah sana dulu yang menang. Wah, bangunannya didisitna. Ini tidak boleh. Jadi harus tetap memakai norma-norma keadilan. Kan di situ ada pembangunan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Ada skala prioritas yang harus diutamakan. Bagaimana ketika ada jembatan rusak, walaupun dalam musrenbang tidak dirapatkan, tetapi ketika jembatan ini tidak dibangun, masyarakat tidak akan bisa berhubungan dengan daerah lainnya. Maka segera dibangun. Skala prioritas mendadak harus dirubah. Walaupun digeser-geser anggaran dari pos-pos yang lain. Dan ini tidak menyalahi aturan, karena ini adalah mendesak. Jadi jangan kemudian mentang-mentang tidak dirapatkan dalam musrenbang, baik kecamatan, kabupaten, dan seterusnya, kemudian ini diterlambatkan. Yang rugi adalah masyarakat. Yang kalang kabut adalah masyarakat. Tidak bisa menjual hasil produksi panennya, produksi pertaniannya ke pabrik atau ke tempat pembeli sana. Ini salah satu hal contoh skala prioritas harus diutamakan bagi para pemimpin di tingkat jenjangnya masing-masing. Seorang kepala kampung misalnya, ada dusun yang tidak mendukung dirinya, kemudian belum bangun keri-kerian. Ini tidak adil. Jadi di situ harus adil. Dusun 1 dapat 3 juta, 2 3 juta, dusun 3 dapat 3, rata. Itu seperti itu. Jadi itulah mungkin barangkali keadilan yang harus diterapkan di dalam kepemimpinan dari tingkat jenjang yang ada di dalam kekuasaannya masing-masing. Kemudian di dalam sikap politik itu harus menanamkan persaudaraan yang dikatakan di dalam Al-Quran al-ukhwah. Dalil suratnya Al-Hujurat ayat 49. Innamal mu'minuna ikhwatun wa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhor qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakuna khairam minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismil fusuku ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Kemudian ayat berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yahtab bainakum wa la yahtab ba'dakum ba'da ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu wattaqullaha innallaha awwabur rahim. Dua ayat ini yang menggambarkan bahwa kita harus membangun persaudaraan dan ukhuwah. Ukhuwah dalam lingkup Islam berarti ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah dalam lingkup kemanusiaan berarti ukhuwah basyariyah. Ukhuwah kemanusiaan.
Beda agama tetap kita jalin persaudaraan. Beda ras, suku dan lain sebagainya tetap kita jalin persaudaraan. Dalam satu bingkai misalnya Bhinneka Tunggal Ika. Dalam bangsa lain silakan lambangnya apa, silakan. Ada bingkai kesatuan dari berbagai kemajmukan, keberbeda-bedaan, keberagaman warganya, bangsanya. Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah SWT supaya kamu mendapatkan rahmat. Hai sekalian orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lainnya. Karena boleh jadi mereka yang diolok-olok justru lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olok kepada wanita-wanita lain. Karena boleh jadi wanita-wanita yang diperolok-olok itu lebih baik daripada wanita yang mengolok-olok. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri. Dan janganlah kamu memanggil dengan gelar-gelar yang tidak baik. Jadi kalau ada nama yang baik, jangan kemudian memberikan paraban yang tidak baik. Julukan atau nama-nama yang tidak baik ini tidak disarankan di dalam agama. Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertobat maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Nah, ini panggilan yang baik itu ya, yang punya makna. Baik makna secara ubudiyah maupun makna secara doa. Ini ada sedikit cerita di pondok saya dulu di Kebarongan. Ada orang Kalimantan, ya, dia dulunya orang Katolik. Kemudian dia datang kepada kiai, kepengen nama yang baik, ya, kepengen nama yang baik. Nah, Pak Kiai ini menyarankan, kalau nama yang baik ya ambil nama Nabi Muhammad. Yang penting di depannya ada Muhammadnya, seperti itu. Tapi orang tua santri ini tidak tahu bahasa Arab, ya. Kemudian datang ke bapaknya waktu pulang, Pak, saya tadi sowan ke Pak Kiai. Kalau buat nama yang baik itu di depannya ada Muhammadnya. Nah, bapaknya nggak tahu bahasa Arab, tapi dia pernah dengar ada al-kalbu, ada khinjir, ada honamun, kambing ya. Nah, dia pilih yang agak keren. Yaudah, kamu saya sekarang beri nama Muhammad Khinjir. Setelah dibuka di kamus bahasa Arab, khinjir itu artinya celeng. Ya, jadi anak ini bangga sekali. Nah, setelah diberi nama Muhammad, lapor kepada teman-teman satu kelasnya, nama saya sekarang sudah ganti. Namanya siapa? Muhammad Khinjir. Bapak saya yang bikin nama. Kamu nih goblok apa gimana? Khinjir lu celeng. Ya. Nah, setelah itu dia memperdalam bahasa Arab. Tadi tidak asal-asalan memberi nama di depannya Muhammad, tapi belakangnya itu hal-hal yang tidak baik. Jadi dirubah langsung. Itu satu contoh kebodohan, itu bisa menyesatkan dan bisa menjadi sesuatu yang tidak etis, tidak indah. Itu seperti itu. Bapak dan Ibu sekalian yang sangat saya hormati, berpolitik juga harus menggunakan pola al-musyawah, persamaan. Ya, persamaan itu artinya duduk bareng. Ya, ketika
sedang bermusyawarah, dengarkan pendapat peserta. Jangan asal memberikan keputusan, jangan asal memberikan hukum atau menvonis. Dengarkan dulu pendapat-pendapat peserta musyawarah. Mana yang terbaik yang kita pakai. Ketika kita berpendapat kok tidak disetujui, kita tidak boleh berkecil hati. Karena boleh jadi pendapat orang lain itu ada yang lebih baik, ada yang lebih pas. Dan itu yang kita sepakati. Ayat yang mendukung hal ini adalah surat An-Nisa ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidan wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidan wal aqrabun mimma qalla minhu aw kasura nasiban mafruḍa. Bagi laki-laki hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Ini kalau bicara warisan, laki-laki 2 kali lipat perempuan, ya, kalau kita bicara warisan. Tapi kalau kita bicara persamaan, ya, ada orang tua yang memutuskan bagi rata biar adil, ya. Itu secara islami kurang pas, tapi secara keadilan keluarga senang yang perempuan pada baik dapat daring dengan laki-laki. Dan itu silakan, monggo kerso. Kalau kita mau menerapkan hukum Islam, laki-laki 2 kali lipat dari anak perempuan. Tapi ketika keluarga itu mensepakati bagi rata, tidak ada permasalahan. Monggo kerso, ya. Kemudian dalam ayat berikutnya surat An-Nahl ayat 97. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajruhum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ini masih berbicara seputar persamaan. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepada mereka kehidupan yang donka, yang baik. Dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Jadi urusan pahala tidak ada perbedaan, ada musyawarah, persamaan. Laki-laki perempuan sama ketika melaksanakan ubudiyah, pahalanya insya Allah tidak ada perbedaan. Laki-laki mendapatkan kebaikan ketika melaksanakan sholat, satu kebaikan misalnya sholat sendirian, laki-laki, perempuan juga seperti itu. Ketika berjamaah, laki-laki dapat 27, perempuan ketika berjamaah juga dapat 27. Jadi sama dalam permasalahan ini, dalam permasalahan pahala. Bapak dan Ibu sekalian, prinsip yang selanjutnya di dalam berpolitik harus Asyuro. Al-Quran ada surat Asyuro, berarti di dalamnya memerintahkan suruh bermusyawarah, ya. Prinsip musyawarah, wa amruhum syura bainahum, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka. Fa in arada fisolan antaradim minhuma wa tasawurin fala juna alaihima. Apabila keduanya ingin menyapih, ingin memisah, ingin mendamaikan sebelum 2 tahun, ya, dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Buat pasangan suami, ya, suami istri akan menyapih anaknya
Standarnya 2 tahun, tapi harus dimusyawarahkan. Kalau kondisi bayi memang sehat, nggak apa-apa, silahkan disapih. Tapi kalau kondisi bayinya tidak sehat, dikhawatirkan ketika disapih itu penyakitnya kambuh ataupun timbul gejala-gejala penyakit yang lain, maka diundur, nggak masalah. Itu hal yang menerangkan tentang menyapih daripada anak ataupun misah, tidak menyusui daripada anak. Kemudian keterangan selanjutnya tentang dari surat Ali Imran ayatnya 159. Fabima rahmatim minallah lintalahum walau kunta faddan holidol qalbi lan faddu min haulika fa'fu anhum wastaghfir lahum wasawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'alallahi innallaha yuhibbul mutawakkilin. Maka disebabkan rahmat daripada Allah SWT, kamu berlakulah lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauh dari kamu dan dari sekeliling kamu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah SWT. Sesungguhnya Allah menyukai kepada orang-orang yang selalu bertawakal. Ini bimbingan agar kita tadi bermusyawarah dalam berbagai hal, dalam memutuskan apa, dalam keluarga, dalam pemerintah, dalam lingkungan, itu harus selalu menggunakan prinsip bermusyawarah dalam berpolitik tadi. Kemudian kriteria selanjutnya ad-dudiyah atau pluralitas. Ayatnya yang mendukung permasalahan ini surat Al-Hujurat ayat 49 ayat 13. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Semuanya saya rasa sudah hafal ayat ini karena sering kali disampaikan oleh beberapa penceramah-penceramah dan juga sering kita sampaikan dalam pembukaan majelis-majelis taklim seperti itu. Jadi ayat ini sangat populer dan tentunya kita menjadi paham tentang pluralitas ataupun at-ta'uduyah, artinya menggalang kebersamaan walaupun beda-beda suku, beda-beda bahasa, ya, ini tidak menghalangi untuk kita memperkenalkan diri, untuk kita dekat, untuk kita akrab, ya, menjadi simbol untuk kita menjelajah. Karena dunia ini dikuasakan kepada manusia, kepada Nabi Adam. Nah, sebelum Nabi Adam diberi kuasa untuk menguasai dunia, untuk mengelola dunia, Nabi Adam itu diberitahu, ini namanya ini namanya ini namanya ini, semuanya sudah diberitahu. Makanya manusia layak memperoleh julukan pemimpin atau khalifatul fil ard, khalifah di atas bumi. Tetapi kalau malaikat tidak bisa, dia hanya melaksanakan perintah, siap laksanakan, itu perintah, itu malaikat. Tapi kalau manusia boleh berkreasi, boleh berkreatif karena diberi pikiran sehat, maka manusia luar biasa, ya, kecerdasannya,
kemudian inovasinya, hak ciptanya juga sangat banyak manusia ini dengan akal pikiran yang mereka miliki. Maka di dalam hadis juga ada yang mengatakan utlubul ilma walau bisin, carilah ilmu sampai dengan ke negeri Cina. Berarti dia kan tidak menuntut ilmu agama. Ilmu agama gudangnya di Mekah, di Madinah, di Arab Saudi. Tapi kalau sudah Spanyol, kemudian Cina, Soviet, Amerika, itu kan bukan ilmu agama, ya, berarti ilmu dunia. Kalau kita bicara ilmu, sepanjang ilmu itu digunakan untuk hal-hal yang baik dan benar, maka semuanya baik. Ilmu akhirat baik, ilmu dunia juga baik. Ya, sepanjang ilmu itu digunakan dengan benar. Jadi jangan kemudian belajar ilmu bukan ilmu akhirat tidak boleh. Ya, tidak baik. Ya, ada tokoh ilmu Al-Jabar, ada tokoh ilmu kedokteran Ibnu Sina, ada tokoh ilmu mesin diesel, ada tokoh listrik, ada tokoh komputer, ada tokoh IT dan lain sebagainya. Semuanya itu ada ilmunya. Maka kalau sepanjang ilmu itu digunakan dengan baik, maka semuanya akan menjadi baik. Tetap akan utul ilma darajat, akan mengangkat, akan diangkat oleh Allah SWT. Orang-orang yang punya ilmu itu lebih tinggi derajatnya. Jadi tidak hanya sekedar ilmu agama. Ya mohon maaf kalau masih kita beranggapan yang baik itu hanya ilmu agama tok, ya, itu masih agak keterbelakangan kita pemikirannya. Jadi kita tidak boleh seperti itu. Kita harus berkemajuan, harus menganggap semua ilmu sepanjang itu digunakan untuk hal-hal yang baik, maka ilmu itu baik. Ya, ilmu itu baik. Jadi boleh saja kita anaknya Pak Kiai kok sekolahnya di STM misalnya, nggak apa-apa. Tidak di pondok misalnya, nggak apa-apa. Karena menyalurkan bakat si anak. Kalau dia dipaksakan harus di pondok, orang burung nggak hafal Quran, orang ngerti mesin, malah jadi pengangguran, repot malahan. Nggak apa-apa. Jadi silahkan mencari ilmu di mana saja, yang penting digunakan dengan cara yang baik. Insya Allah ilmu itu akan tetap baik. Masih berapa menit? 4 menit ya, sedikit mungkin. Terakhir adalah as-silm. As-silm artinya perdamaian. Di dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 6 disampaikan, wa in janahu lis-salmi fajnah laha fatawakkal 'ala Allah innahu huwas samiul alim. Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakkallah kepada Allah SWT. Sesungguhnya dialah yang maha mendengar, lagi maha mengetahui. Jadi seorang pemimpin harus sering berdamai dengan pemimpin negara lain. Kalau gubernur dengan gubernur provinsi lain, kalau bupati dengan bupati kabupaten lain, kalau lurah sering damai, sering ngobrol dengan lurah kampung lain. Insya Allah tidak menjadi sombong sendiri, diri sendiri yang serba bisa, orang lain tidak bisa. Itu tidak seperti itu. Karena kita berfalsafah as-silm. As-silm itu artinya selalu damai. Terakhir surat Al-Hujurat ayat 9-10. Wa in ta'ifatani minal mu'minina tatalu fa aslihu bainahuma fa in bahat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabhi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at faslihu bainahuma bil 'adl wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun.
Jadi ini kita belum sampai ke etika dagang, baru etika politik saja ya. Jadi mudah-mudahan pada bulan depan etika dagang akan bisa kita bahas ya. Mungkin itu yang dapat kita sampaikan pada kajian taklim malam hari ini. Saya kasih tanda ini biar nanti tidak terulang lagi, artinya kita bisa lanjutkan pada taklim yang akan datang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sahiri billahi fi sabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.